A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat tujadil mawjudat asyurur wasayyiat. Summa salatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya materi fikih salat kita Bunda, yakni seputar kedudukan salat dalam syariat Islam. Kemarin itu sudah kita bahas sampai nomor 7, bahwasanya fungsi dari salat itu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Sekarang kita masuk nomor 8 ya. Nomor 8, syariat salat diturunkan tanpa perantara malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung mendapatkan perintah Allah ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, di antara keistimewaan syariat salat itu Bunda, bahwasanya syariat salat itu langsung dijemput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj. Tidak seperti syariat-syariat yang lain. Satu-satunya syariat yang dimana Allah atau yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung menjemputnya tanpa perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah hanya syariat salat. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan salat dalam syariat Islam. Nah, ini yang maksud ya, bahwasanya di antara kedudukan salat itu bahwasanya syariatnya langsung mendapatkan perintah Allah ketika peristiwa Mi'raj. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke-9. Salat adalah akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari salat adalah akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bagikan ya Bunda? Di handphone Bunda. Nah, baik. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan budak-budak kalian. Subhanallah ya Bunda, bahwa di saat detik-detik akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih sempat mewasiatkan kepada kita semua, kepada para sahabat, kepada kita semua agar apa? Menjaga salat. Nah, dan ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua kita dulu, ya. Dan mungkin juga sebahagian orang-orang yang hidup saat ini, kemana-mana kalau berpisah dengan anaknya apa? Jaga salat. Nah, untuk menunjukkan betapa pentingnya salat itu Bunda. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasanya substansi dari salat itu adalah mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Perbuatan buruk yang dampaknya lebih besar pada
diri sendiri. Adapun mungkar itu perilaku buruk yang dampaknya lebih besar pada tatanan sosial. Sumber keburukan itu kan dua, kan itu saja. Kalau dia nggak zolim pada dirinya sendiri, zolim pada orang lain. Substansi sholat itu bila ditegakkan dengan benar, dia tidak akan pernah zolim pada dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Maka ini juga menjadi landasan bagi kita, dimanapun anak kita berada, selalulah nasihatkan, perintahkan untuk selalu menjaga sholat. Bukan hanya itu saja, tapi terus mengevaluasi sholat. Nah, tidak hanya sebatas dijaga, tapi terus dievaluasi. Karena mudahnya saja, kalau untuk mengetahui apakah sholat kita ini benar atau tidak, maka lihat apakah sholat kita ini diterima atau tidak, berkualitas atau tidak, maka lihat keadaan kita setelah sholat. Nah, jangan-jangan setelah sholat langsung mengumpat. Setelah sholat langsung tanda tangan palsu. Nah, jadi kalaulah seperti itu, berarti ada masalah dalam sholat kita. Orang yang benar sholatnya itu, Bunda, tidak akan rakus dengan harta warisan. Nah, tidak akan berebut harta warisan. Maka kalau kita melihat tanpa merendahkan, tapi hanya menjadi bahan evaluasi, mereka yang terjadi perselisihan, problematika, masalah warisan di luar sana, maka kita lihat keadaan-keadaan mereka. Pasti adalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Bisa jadi lalai secara keseluruhan, atau mungkin bolong-bolong, atau mungkin selalu mengakhirkannya. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk terus memperbaiki sholat. Kemudian yang ke-10, semenjak anak-anak sudah diperintahkan sholat dan boleh dipukul jika tidak sholat pada waktu berumur 10 tahun, ya, perintah sholat ini tidak ditemukan pada amalan lainnya, sekaligus hal ini menunjukkan mulianya ibadah sholat. Satu-satunya syariat sholat yang disyariatkan bila anak itu tidak melaksanakannya ketika dia sudah berumur 10 tahun, kemudian dia tidak melaksanakannya, dipukul, hanya syariat sholat. Tidak kita temukan, Bunda, di dalam syariat-syariat lain. Secara tegas tidak ada masalah puasa, iya kan? Kemudian demikian juga ibadah-ibadah fardu yang lainnya. Tapi kalau sudah berbicara tentang syariat sholat, di saat anak itu umur 10 tahun, maksudnya usia baligh umumnya, ya, usia baligh umumnya, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, maka ada syariat untuk dipukul. Tapi pukul bukan pukul apa, ya? Nah, pukul hanya untuk menimbulkan efek jera. Jangan seperti pukul yang ada di film-film, Bunda. Sampai lebam gitu kan, tidak. Untuk menunjukkan bahwasanya kita ini tidak ridho. Hal yang terpenting sebenarnya itu, Bunda. Untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak ridho dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak kita. Jelas, ya? Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita atau siapapun itu, apalagi seperti hari raya Lebaran gitu kan, cucu-cucu ini kan bentar lagi pada punya cucu semua kan, Bunda. Main ke rumah, kemudian berkumandang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segan banguninya. Biarkan sajalah mereka tidur. Itu perbuatan zolim. Jelas, ya, Bunda, perbuatan zolim. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya selama ini kalau aku ke rumah nenekku tak pernah marah kalau aku tidak sholat. Nah, jelas, ya, Bunda. Kalaupun kita perintahkan terus-menerus, walaupun ada mungkin ungkapan-ungkapan yang seperti ini, malah setelah ke rumah nenek itu, asalkan ke rumahnya suruh sholat. Lebih baik ke rumah nenek sana gitu kan.
Nah, dibawa ke mall gitu kan. Nah, lebih baik ada ungkapan seperti itu, Bunda. Kalau ada ungkapan seperti menunjukkan saat itu kita berada dalam kebenaran. Jelas ya. Kalau mungkin saat ini mereka kesal dengan sikap kita sebagai orang tua, tapi nanti mungkin di akhir setelah kita tiada baru mereka sadar. Kan itu yang kita ambil. Kalaulah emakku hidup saat ini, pasti dia tidak suka sekali kalau aku ini tidak sholat. Nah, kalaulah emakku hidup saat ini, pasti kalau lalai seperti ini, terlambat seperti ini, dia marah. Itu akan terbayang tuh. Nah, itu akan teringat tuh, Bunda. Dan itu yang kita perlukan kan. Nah, jelas ya. Tapi kalau tidak didiamkan saja, ya tidak ada kesan bagi anak kita. Nah, jelas. Baik. Kita lanjutkan yang 11. Allah memuji orang-orang yang mengerjakan sholat. Disebutkan di dalam surah Maryam, surah Maryam yang ayat ke-54 sampai 55, yang intinya apa sebenarnya di sini? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah Ismail dalam memerintahkan anak-anaknya di dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi bahwasanya di dalam ayat ini, di dalam surah Maryam, silahkan nanti dibuka ya, bahwasanya ada pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan tidak hanya ini saja sebenarnya, bahkan dari seluruh ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya bahwa ternyata umat-umat terdahulu juga disyariatkan sholat. Sebagaimana di dalam ayat ini, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang-orang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga ada syariat sholat. Namun syariatnya itu berbeda dengan syariat sholat yang ada saat ini. Nah, oke. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Ini kita temukan dalam surah Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfan, yang menyanyiakan sholat. Adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya, yang memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi orang-orang yang lalai di dalam sholat itu pengikut hawa nafsu. Nah, orang-orang yang lalai di dalam sholat, Bunda, maka pantas disematkan kepada dirinya pengikut hawa nafsu. Kenapa disebut pengikut hawa nafsu? Maka kita tidak ada kita temukan, Bunda, orang-orang yang mukmin, ya, mukmin dalam tanda kutip itu adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan sholat. Muslim mungkin iya, tapi mukmin belum tentu. Nah, apalagi muttaqin. Dalam Islam itu kan tingkatan keimanan seseorang itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan, kan begitu. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu muslim, itu mukmin, itu muttaqin. Muttaqin itu salah satu contohnya adalah wasari'u ila maghfirah, bersegera memohon ampun, termasuk di dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia bersedekah tidak hanya di waktu lapang saja, bahkan di waktu sempit pun dia senantiasa
bersedekah. Itulah ciri-ciri muttaqin itu, Bunda. Dan goal dari takwa itu, goal dari Ramadan itu apa? Takwa. Jadi goal dari Ramadan itu kan takwa. Salah satu ciri takwa itu dia. Nah, dia senantiasa berinfak. Iya kan? Tidak hanya di waktu lapang saja, bahkan di waktu sempit pun dia senang berinfak. Maka pastikan kalau kita safar, Bunda, kemanapun kita lagi safar, itu memang sudah ada bekal dari rumah tuh. Saya keluarkan uang 100.000 atau 200.000 sepanjang perjalanan saya safar itu uang 200.000 harus keluar. Nah, begitu ciri-ciri orang muttaqin itu, Bunda. Nanti setiap masuk masjid keluar, masukkan kotak infak masjid. Nah, jadi jangan sampai kapan teringat lah. Kapan teringat, bukan begitu. Ya. Nah, karena apa juga di sisi lain juga rata-rata orang-orang yang lalai di dalam sholat itu gara-gara apa? Dunia. Dunia kan pengikut hawa nafsu. Nah, jadi tidak ada alasan lain, Bunda, kecuali itu. Nah, gara-gara kerjaan, ya kan, kemudian gara-gara aktivitas, olahraga, apapun itu, dia korbankan ibadahnya demi dunianya. Di luar sana ada orang yang mengorbankan dunianya demi ibadahnya. Sekarang kita ini masuk yang mana nih? Ini menjadi catatan penting. Apakah orang-orang yang mengorbankan ibadahnya demi dunia, atau orang yang mengorbankan dunianya demi ibadah? Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, inilah di antara kedudukan sholat di dalam syariat Islam. Dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya, ya. Namun kita batasi sampai 12. Sekarang kita masuk hukum meninggalkan sholat. Boleh bergantian lah dulu, Bunda. Siapa yang baca? Silakan Umi. Ya. Iya. Dari dalil hukum meninggalkan sholat. Pertama di surat At-Taubah ayat 11, yang artinya, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama dan seiman. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Kesimpulan ayat. Pada ayat di atas, Allah Azza wa Jalla menunjukkan 3 syarat agar terjalin ukhuwah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. 3 syarat tersebut adalah: pertama, mereka bertaubat dari syirik. Kedua, mereka mendirikan sholat. Ketiga, mereka menunaikan zakat. Nah, kita kembali ke hukum usul dulu, Bunda, hukum asal. Bagaimana hukum bagi orang yang meninggalkan sholat? Secara gamblang ya, disebutkan di dalam surah At-Taubah. Secara gamblang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 11 ini, ya, bahwasanya jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berarti itu saudara kalian seagama. Nah, ini secara jelas ini kan. Fa ikhwanukum fiddin. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, manakala seseorang bertaubat dari kesyirikan, dia bertaubat, iya kan? Contoh, ada non-muslim memeluk agama Islam. Namun di saat dia memeluk agama Islam, dia tidak mendirikan sholat. Maka kembali ke hukum asal. Dia bukan saudara seiman kalian. Berarti apa tuh? Kafir.
Kafir ya, ini nanti akan kita bahas nanti perbedaan pandangan para ulama. Tapi kita pahami dulu dalam tinjauan Al-Quran. Pertama, jika seseorang itu bertaubat dari kesyirikan, ya kan, kemudian dia memeluk agama Islam, tapi dia tidak mendirikan sholat, itu tidak disebut dengan saudara seiman atau seagama. Berarti kafir. Jika mereka sudah bertaubat dari kesyirikan, kemudian mereka menunaikan sholat, mendirikan sholat, tapi tidak menunaikan zakat, itu juga bukan saudara seagama dengan kalian. Paham, Mbak? Ya, berarti kapan seseorang itu dikatakan saudara seiman dengan kita? Bila dia bertobat dari kesyirikan, yang kedua dia mendirikan sholat, yang ketiga dia menunaikan zakat. Paham ya Bunda? Jadi ini dulu. Berarti sekilas kita simpulkan dulu bahwasanya orang yang tidak sholat itu kafir. Paham ya? Nah, ini dulu ya. Nah, nanti bagaimana pandangan para ulama terhadap ayat ini? Nah, kemudian dalil as-sunnah, silahkan dibaca, Umi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan juga kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis sahih Bunda dan masyhur menjadi rujukan para ulama tentang mengambil hukum-hukum tentang seputar orang yang meninggalkan sholat. Jadi batas pemisah antara kemusyrikan, kekafiran, ya kan, dengan orang-orang Islam itu apa? Sholat. Jadi kalau seseorang itu sudah meninggalkan sholat, dia masuk kelompok orang-orang yang musyrik atau kelompok orang-orang yang kafir. Nah, secara tegas ya. Nah, kemudian dilanjutkan riwayat yang lain. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka benar-benar ia telah kafir. Nah, di sini jelas dengan gamblang Bunda bahwasanya perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Jadi kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, maka dia masuk dinyatakan kafir. Telah kafir. Nah, berapa tuh? Dalil Al-Quran. Kemudian dua dalil sunnah. Kemudian lanjutkan lagi, paling bawah. Diriwayatkan dari Sahih Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada para pemimpin dan di antara kamu ada yang mengetahui dan menolak kemungkaran yang dilakukannya. Barang siapa yang mengetahui, bebaslah ia, dan barang siapa yang menolaknya, selamatlah ia. Akan tetapi, barang siapa yang rela dan mengikuti, tidak akan selamat. Para sahabat bertanya, bolehkah kita memerangi mereka? Rasulullah SAW menjawab, tidak, selama mereka mengerjakan sholat. Subhanallah Bunda, lihat itu, bagaimana kedudukan sholat itu. Selama seorang pemimpin itu, dia melaksanakan sholat, dan dia tidak nyata-nyata menyatakan keluar dari Islam, maka dia tidak boleh diperangi. Paham ya? Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Jangan sampai sikit-sikit tidak sependapat dengan kita, maka presiden itu kita perangi. Iya kan? Hati-hati Bunda. Nah, lihat dalam Islam, sepanjang pemimpin itu melaksanakan sholat, dia tidak keluar dari Islam, maka kita tidak boleh memeranginya. Tapi kalau dia nyata-nyata keluar dari Islam, kemudian dia meninggalkan sholat, maka pantas untuk diperangi. Nah, dan ini ingat berlaku pada negara-negara yang berlandaskan syariat Islam. Seandainya mudah-mudahan kita berharap negara ini menjadi negara
Islam seutuhnya, ya kan? Mayoritas nih sebenarnya Islam udah, tapi hukumnya kan tidak. Lantas ada pemimpin kita itu yang nyata keluar dari Islam, kemudian dia meninggalkan salat, maka pantas untuk kita perangi, pantas untuk kita jatuhkan, pantas untuk kita kudeta. Paham ya? Oke. Baik. Sekarang di sini kita lanjutkan. Kekafiran bagi orang yang meninggalkan sholat, apakah dapat diartikan sebagai kafir ashor, kecil, yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, atau kafir akbar, besar, yang menjadi sebab pelakunya keluar dari Islam? Begini. Tadi kan kafir. Bahwa ternyata kafir itu, para ulama membaginya pada dua bagian. Ada kafir kecil, atau disebut dengan ashor, ada kafir besar, atau disebut dengan kafir akbar. Nah, konsekuensi kafir kecil itu, Bunda, apa? Iya. Enggak, konsekuensinya, kalau dia melakukan kekafiran, tapi kafirnya itu kecil. Banyak orang menganggap kalau kafir itu kan ya sudah, berarti keluar dari Islam. Dalam tinjauan fikih tidak. Yang keluar dari Islam itu apabila dia kafir akbar. Ya kan, sekarang kan masalah sholat ini kafir kecil atau kafir akbar. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf nih, ya kan? Begini. Konsekuensi kafir kecil itu pertama, kafir kecil ya. Dari akbar dulu lah, akbar. Kafir akbar itu konsekuensinya yang besar itu abadi di dalam neraka. Sudah paham ya? Abadi di dalam neraka. Yang kedua, menghapus seluruh amalnya. Sudah? Dinyatakan keluar dari Islam. Itu konsekuensi kalau seseorang melakukan kekafiran, tapi kafirnya itu kafir akbar. Ya seperti keluar dari agama Islam. Seseorang murtad, Bunda, murtad. Kalau seseorang 30 tahun dia memeluk agama Islam, kemudian di umur 31 dia murtad, maka dia keluar dari Islam. Sudah. Konsekuensi yang kedua, terhapuslah seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan selama 30 tahun itu. Ya kan? Dan pasti masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Paham ya? Itu konsekuensi kafir akbar. Kalau kafir ashor tidak menjadikan sebab pelakunya keluar dari Islam. Oke. Sudah ya? Yang kedua, tidak menghapus seluruh amal. Tidak menghapus seluruh amal. Sudah? Kemudian yang ketiga, tidak abadi di dalam neraka. Lawannya udah. Kalau tidak menghapus seluruh amal, apa artinya? Sama halnya, man taraka shalah mu'ta'ammidan faqad habita 'amaluhu. Dalam hadis sahih Bukhari, barang siapa man taraka shalatal 'asri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah seluruh amalannya pada hari itu. Kalau Asar. Paham ya, Bunda? Itu kan berarti ternyata ada amalan-amalan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan seseorang itu bisa menghapus amalannya, tapi tidak secara keseluruhan. Paham ya? Termasuk juga dengan apa? Perbuatan-perbuatan syirik. Kalau syirik asghar itu dapat menghapus amal, tapi tidak secara keseluruhan. Tapi kalau sudah sampai pada tahap syirik akbar, maka terhapuslah
sholatnya terhapus, sedekahnya terhapus, hajinya terhapus. Syirik akbar itu ya seperti banyak. Nah, itu syirik asghar. Ria itu syirik asghar. Iya kan? Ria, orang yang beribadah. Iya kan? Sholat dengan ria, berarti amalnya itu tertolak. Kan begitu. Kalau syirik akbar seperti meyakini banyak ya, sangat banyak syirik akbar ya. Meminta kepada kuburan. Nah, itu syirik akbar, meminta kepada selain Allah. Kemudian apa? Meyakini bahwasanya ada makhluk yang mengetahui nasibnya. Itu syirik akbar. Meyakini gelang, tangan, kalung itu bisa mendatangkan maslahat. Iya kan? Itu syirik akbar. Meyakini bahwasanya ada makhluk yang bisa menurun dan menolak hujan. Itu syirik akbar. Nah, termasuk meyakini bahwasanya dia bisa bahagia karena uang. Itu syirik akbar tuh Bunda, menggantungkan hidupnya kepada makhluk. Nah, menyandarkan kebahagiaannya kepada selain Allah, itu syirik akbar. Nah, ada yang mengatakan itu syirik asghar. Nah, ada juga yang mengatakan itu syirik asghar. Jelas ya Bunda. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Itu memang harus dibahas secara tuntas memang. Karena sejauh ini saya melihat sangat sedikit sekali kajian-kajian ilmu itu yang membahas tentang hal yang demikian. Padahal sebenarnya itu kan itu yang asas dalam hidup. Dan itu akan kita temukan di dalam teori disiplin ilmu tauhid. Di dalam tauhid disitulah dibahas, ya kan? Karena ada orang yang menyembah Allah, ya kan, tapi menyembah yang lain. Ada pula orang yang menyembah Allah tidak menyembah yang lain, tapi ibadahnya bukan dia tujukan kepada Allah. Itu kan ada namanya. Makanya kan konsep di dalam memahami tauhid ini kan seperti sifat-sifat Allah nih, ada kan sifat 20. Itu bagi saya pribadi itu sangat menyulitkan bagi orang-orang awam. Ya kan, sifat wujud, qidam, baqo, ya kan, mukhalafatul lil hawadis dan lain sebagainya. Cukup sadarin saya 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sudah. Beribadah hanya ditujukan kepada Allah. Yakini bahwasanya alam semesta ini dalam pengaturan Allah, bukan kehendak kita. Bagaimanapun wujud kita Bunda, rupa kita, wajah kita, pesek atau mancung, pendek atau tinggi, kurus atau besar, ya kan, itu semuanya dalam pengaturan Allah. Bukan kuasa kita. Jelas ya? Kalaupun kita ikhtiar, umpamanya alhamdulillah gara-gara usaha kita Bang, anak kita putih, dikasih selama 9 bulan minum air susu kedelai. Ketika anak itu putih, apakah itu sebab kita? Hati-hati Bunda. Hati-hati. Kalau sebab dia meyakini itu sebab dia, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Syirik apa? Enggak, bukan. Dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dia masuk syirik rububiyah karena ikut andil dalam perbuatan Allah. Paham ya? Ujub itu syirik rububiyah. Ujub itu apa? Merasaan keberhasilan yang dia dapatkan selama ini, itu merasa dia andil. Paham ya? Saya kaya karena saya bekerja keras. Banyak orang yang tak bekerja keras. Kaya. Saya sembuh karena saya berobat. Banyak orang yang berobat tak sembuh-sembuh. Itu namanya apa?
Syirik rububiyah karena dia meyakini kesembuhan yang dia terima itu karena usahanya. Kekayaan yang dia terima karena usahanya, berarti dia saat itu sedang menyekutukan Allah. Mudah, itu gampang, mudahnya seperti itu. Ya kan? Apalagi kalau dia sholat, dia tujukan kepada makhluk hanya ingin mendapatkan penghormatan, berarti syirik apa? Lawannya syirik uluhiyah, karena uluhiyah itu ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Paham ya? Uluhiyah itu beribadah hanya ditujukan kepada Allah. Bila seseorang beribadah niatnya bukan karena Allah, berarti syirik apa? Uluhiyah. Paham ya? Nah, termasuklah yang menurunkan hujan, itu syirik apa? Rububiyah. Meyakini bahwasanya ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib, itu namanya syirik asma wa sifat. Paham ya Bunda? Kan 3 saja Bunda. Esakan Allah dari sisi ibadah, esakan Allah dari sisi perbuatan, sadari yakini bahwasanya nama dan sifat Allah itu di atas segala makhluk. Kita memiliki sifat penyayang, iya kan? Allah Maha Penyayang. Jangan samakan sayangnya Allah dengan sayangnya kita. Kalau sempat adanya kesamaan, berarti syirik bukan asma wa sifat. Allah itu Maha melihat sesuatu yang ghaib, yang nampak dan yang tak tampak. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya ada makhluk yang bisa melihat sesuatu yang gaib, maka syirik apa namanya? Asma wa sifat. Ini tidak diajarkan kepada umat Islam banyak, sehingga apa? Ada yang sholat tapi tak ikhlas, ada yang puasa tapi hanya ingin kurus. Kan beda Bunda. Kan itu kan hati-hati kan di situ kan. Puasa hanya ingin kurus. Apalagi termasuklah ibadah-ibadah yang lain. Ada yang sudah menyembah Allah, beribadah dengan ikhlas, tapi masih percaya pada dukun. Kan ini masalah manusia sebenarnya Bunda, ya kan? Kalau enggak dia ada yang menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Ada yang sudah menyembah Allah, beribadah tapi ibadahnya tak ikhlas. Ada yang sudah menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Ya kan? Dia nafikan la ilaha illallah, tidak ada ilah. Berarti dia nafikan dulu, dia tiadakan bahwasanya tak ada sembahan selain Allah. Baru dia tetapkan hanya Allah lah yang berhak disembah. Ada orang yang sudah menyembah Allah, tapi dia tidak menafikan sesembahan selain Allah. Bila kedua ini dia laksanakan, yakin pula dia bahwasanya ada makhluk mengetahui yang gaib. Nampaknya Ustadz itu tahu dia bagaimana keadaan-keadaan nanti di hari kiamat. Contoh Bunda, dalam keadaan terjaga, Nabi SAW sedang hadir di tengah-tengah kita. Ini acara Maulid Nabi. Alhamdulillah saat ini Nabi SAW tengah hadir di tengah-tengah kita. Syirik itu Bunda. Kalau mimpi iya. Kalau mimpi iya, tapi kalau dalam keadaan terjaga, sadar, bertemu dengan Nabi, syirik itu. Paham ya? Dan banyak kasus-kasus yang lain. Jelas ya. Termasuk juga menyandarkan kebahagiaannya dengan uang. Dia selama ini stigmanya, aku bisa hidup karena uang. Berarti itu masuk apa? Syirik apa? Rububiyah. Yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Yang menaikkan derajat seseorang, yang merendahkan derajat seseorang Allah. Bahaya.
semua syirik itu cara menebusnya taubat. Taubat Bunda. Nah, dan konsekuensi. Nah, itulah maha sayangnya Allah. Makanya kan itu hal yang pertama kali Allah kenalkan sebelum beribadah apa? Sadarin dulu bahwasanya dia itu, Allah itu Rabbul Alamin. Paham ya Bunda? Dialah pencipta alam semesta, pemilik penguasa alam semesta, kemudian dia pengatur alam semesta. Sadarin itu dulu. Kemudian yang kedua, dia pula Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Berarti di dunia hanya Allah penguasa, demikian juga di akhirat. Kalau begitu, bagaimana satu-satunya agar kita selamat di dunia dan di akhirat? Iyyaka na'budu. Nah, bahaya Bunda, hanya kepadamu kami beribadah. Kami hidup hanya untuk ibadah. Nah, itu Bunda, berarti apa tuh? Ibadah seseorang tidak mungkin benar selama dia tidak memahami Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Rabbul Alamin, Allah Maliki Yaumiddin. Iya kan? Kalau kita ini Bunda, derajat kita terlalu rendah, bertemu dengan orang yang terlampau mulia, kira-kira bagaimana? Minder kan? Allah tak mau seperti itu. Paham ya Bunda? Allah tak mau itu. Walaupun dia penguasa alam semesta, penguasa hari pembalasan, Ar-Rahman. Maka setelah Rabbul Alamin apa? Ar-Rahman, dia mengatur seluruh alam ini dengan rahmatnya. Yang berdosa diampuni, berdosa lagi diampuni, syirik diampuni. Sahabat-sahabat dulu banyak yang membunuh, diampuni. Dulu menyembah berhala, diampuni. Dijanjikan masuk surga pula lagi. Paham ya Bunda? Itulah Allah itu maha rahmat. Tapi ada orang yang bermain-main melalui sifat Allah itu. Dia mengatakan begini, karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit bermaksiat. Karena Allah maha pengampun, Allah maha sayang. Dia bermain-main di situ Bunda. Hati-hati, kalau ada manusia seperti itu hamba yang kurang ajar. Nanti tahu dia tahu itu dosa. Cuman dia bermain-main dengan sifat Allah. Kan Allah maha pengampun. Dia lakukan dosa itu. Nah, setelah itu baru dia bertaubat. Tapi berawal dari perasaan itu dulu. Kalau ada yang seperti itu hati-hati, bermasalah ibadahnya. Karena nggak ada rasa takutnya. Terlalu besar rasa harapnya, tapi nggak ada rasa takut. Suami yang selingkuh, ketahuan sama istrinya, ditinggalkan oleh istrinya. Suami tak mau, aku sayang denganmu dek, janganlah kau tinggalkan. Tapi dia sering apa tuh? Kenapa? Sayang tapi tak takut. Sayang tapi tak Makanya Mas, itu ibadah Bunda. Engkau beribadah mesti dilandasi rasa sayang, takut, dan berharap. Kalau terlampau berharap saja, maka itulah yang satu sisi dia beribadah, di sisi lain dia bermaksiat. Kalau terlampau besar rasa takutnya, itulah muncul perasaan, ya Allah, nampaknya nggak ada lagi kesempatan taubat nih. Nggak akan diampuni aku nih. Besar kali rasa takutnya, tak ada rasa harapnya Bunda. Nah, iya kan? Kalau sudah melakukan dosa ya sudahlah, berdosa sajalah. Kalau nggak ada lagi ampunan. Nah, kan begitu. Persoalan ibadah itu ikhlas tidak ikhlas karena apa? Karena rasa cinta. Ada orang yang lebih mendahulukan anak orang daripada anaknya. Nggak ada kan Bunda? Kenapa? Nah, itulah. Kenapa ibadah seseorang itu kalau sholat, ngaji, supaya ingin dipuji oleh makhluk, pendapat, penghormatan makhluk, kenapa? Bermasalah rasa cintanya Bunda. Karena yang dia dahulukan kepada siapa?
makhluk. Berarti makhluklah yang paling dia cintai daripada Allah. Kan begitu? Nah, jelas ya? Persoalan apa namanya, di sisi lain dia bermaksiat, di sisi lain dia beribadah, itu karena bermasalah rasa takutnya. Iya kan? Nggak ada rasa takut. Persoalan begini, yang penting sudah sholat, yang penting sudah ngaji, yang penting, itu persoalannya apa? Harap. Nah, kalau sedikit harapannya kepada Allah, itulah itu. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah zakat, ya sudah, yang penting. Dia tidak mau memaksimalkan ibadahnya gara-gara apa? Bermasalah rasa harapnya. Kalau semakin besar harapan kita kepada Allah, apa yang harusnya kita lakukan? Harusnya semakin maksimal beribadah. Kan itu. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan rumah tipe 150. Nah, dengan uang sebesar 1 M. Kemudian, tapi ada syaratnya. Kalian harus kerja dalam 7 hari ini. Semangat nggak? Nah, itu semangat, Bunda. Cuman karena tak tunai, makanya tak semangat. Nah, manusia ini sukanya tunai ya. Kalau ditunaikan, Bunda, nggak bisa kita hidup. Di mana tempat amal itu kan? Tempat pahala itu kan? Nah, orang yang menyolatkan jenazah seperti Gunung Uhud. Coba, banyak orang yang menyolatkan jenazah kan? Nah, seperti Gunung Uhud, di mana tempatnya? Nah, itu cara sederhana lah untuk berpikir. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Dalam hal ini, ulama mazhab berbeda pendapat. Ya, pertama, orang yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma' ulama, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Ada orang yang meninggalkan sholat. Alasan dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Paham ya, Bunda? Kan ada orang yang meninggalkan sholat itu karena malas, karena meremehkan, karena mengingkari kewajiban sholat. Dalam hal ini, jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia dinyatakan kafir. Kafir di sini sudah pasti kafir akbar. Jelas ya? Paham ya, Bunda? Nah, bisa ini kita temukan pendapat Imam An-Nawawi ya di dalam kitabnya Syarah Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, atau ia mengingkari wajibnya sholat walaupun tidak meninggalkan sholat, dalam hatinya, Bunda, dia ingkari kewajiban sholat itu, tapi dia melaksanakan sholat. Ada orang seperti itu? Ada orang munafik. Munafik kan itu, Bunda. Aku sebenarnya yakin, sadar bahwasanya sholat itu tidak wajib, tapi dia melaksanakan sholat. Mungkin karena kemunafikan atau sesuatu yang lain, iya kan? Atau segan, takut dimarahi orang tua, iya kan? Tapi dia sendiri mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Dan ini bukan hanya berlaku pada sholat saja ya, tapi berlaku pada semua syariat-syariat Islam. Paham ya? Kalau dia mengingkari warisan, kafir, keluar dari Islam. Paham ya? Kalau dia mengingkari menutup aurat, kafir. Mengingkari poligami, kafir. Kafir. Mengingkari poligami, kafir. Masalah bagaimana kasus poligami itu teknis. Nah, tapi mengingkarinya kafir. Mengingkari zakat, kafir. Mengingkari hari akhirat, kafir. Mengingkari surga, kafir. Semuanya, Bunda. Satu saja yang dia ingkari, itu kafir. Apalagi secara keseluruhan.
Bedakan ya, orang yang tidak melaksanakan itu karena dia mengingkarinya atau karena dia malas. Nah. Menutup aurat karena malas tidak kafir. Menutup aurat karena mengingkarinya kafir. Paham ya? Nampaknya belum paham. Tidak menutup aurat karena malas tidakkah kafir. Tidak menutup aurat karena mengingkari menutup aurat kafir. Itu kafir akbar. Paham ya? Kalau yang malas bagi warisan 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan, tidak adil nih. Nggak adil. Nggak adil. Ditunjukkan ayat Al-Qur'annya. Ini ayatnya, ini hadisnya. 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Pakai adat lah. Kafir. Keluar dari Islam, Bunda. Paham ya? Berbeda dengan saya tahu bahwasanya dalam Islam itu pembagian seperti itu. Tapi itulah menengok-nengok saat ini gitu kan. Saya sadar itu. Saya tahu kalau melakukan ini dosa gitu kan. Kan ada orang seperti itu, Bunda. Tapi susah kali, Ustaz. Kayak gimana cara membaginya? Beginilah jadinya. Saya terima juga lah. Daripada enggak kan, rugi juga. Oke. Itu fasik kok. Ahli maksiat. Tapi tidak keluar dari Islam. Paham ya? Lanjut. Namun, bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya, namun karena malas atau meremehkannya? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Oke, kita bagi 2 ya, Bunda. 1 tadi karena mengingkari wajib. Jelas dia kafir, keluar dari Islam. Berarti kalau dia tidak bertobat, neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Pahami itu. Kalau Bunda nanti paham konsep konsekuensi kafir akbar itu, maka terumuskanlah yang 3 itu. Dia keluar dari Islam, terhapuslah seluruh amalnya, abadi di dalam neraka. Ingat itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya, namun hanya karena malas atau meremehkannya? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pertama, Imam Hambali berpendapat kafir. Maksudnya apa? Nyata keluar dari Islam. Ini Imam Hambali, Bunda. Ahmad bin Hambal. Yang kita kenal dengan Imam Hambali. Orang yang meninggalkan sholat, apapun alasannya, entahkah karena dia mengingkari kewajibannya, atau karena malas, atau karena meremehkannya, dia keluar dari Islam. Paham ya? Jelas? Ini Imam Hambali. Imam Hambali itu seperti di Arab Saudi, Muhammadiyah, saudara-saudara kita Salafi. Jelas ya? Makanya bagi mereka, orang yang meninggalkan sholat itu tidak boleh menjadi wali nikah. Karena wali nikah itu harus Islam. Orang yang meninggalkan sholat itu dinyatakan kafir. Maka seorang ayah yang meninggalkan sholat, dia tidak boleh menjadi wali nikah. Bila dia menjadi wali nikah, maka pernikahan itu zina. Paham ya, Bunda? Kenapa? Karena la nikaha illa bi waliyin. Tidak boleh nikah kecuali tanpa wali. Bagaimana solusinya? Serahkan kepada paman. Kalau paman tak ada, serahkan kepada wali hakim, KUA. Hati-hati, Bunda. Tapi kalau kita terpisah sama ayah kita dari kecil, tidak tahu apa yang dilakukannya, entah dia sholat atau tidak, dia nikahin kita gimana? Terpisah. Ya, berlaku hukum asal. Tidak ada ketentuan bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau kita nyata-nyata tahu, Bunda. Sekarang ini orang bukan lagi masalah sholat dan tidak sholat, masalah dia pejabat atau tidak.
Berlomba-lomba sekarang orang nikah. Gubernur saksinya. Nah, ya kan? Nah, kemudian hati-hati bunda, kalau orang tua itu sadar dia tak sholat dia, hati-hati. Itulah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat menurut mazhab Hambali. Apalagi konsekuensinya, berlakulah kaedah-kaedah yang lain. Sembelihannya tidak boleh dimakan. Boleh sembelihan orang kafir dimakan? Ya tidak boleh. Udah. Paham ya? Kalau sudah dia dinyatakan kafir, berlakulah konsekuensi kafir. Tidak boleh masuk ke Masjidil Haram kecuali dia bertaubat. Tidak boleh menikahkan anaknya kecuali dia bertaubat. Berjanji tidak lagi meninggalkan sholat. Tidak boleh dimakan sembelihannya kecuali dia bertaubat. Apalagi tidak boleh mewarisi dan diwarisi. Boleh kita mewarisi harta orang kafir? Menerima harta warisan dari orang kafir? Walaupun itu emak ayah kita. Nggak boleh bunda. Sekalipun ayah emak kita itu, iya kan, kafir, maka kita tidak boleh menerima warisan. Itu dibahas di dalam ilmu waris. La yarithu illa, tidak boleh mewarisi antara orang kafir dengan orang muslim. Tidak boleh diwarisi antara orang muslim dengan orang kafir. Contoh, andai si A kafir, ayahnya kafir, anaknya muslim. Oke, berarti yang kafir ini tidak boleh mewarisi harta dan anaknya tidak boleh mendapatkan warisan. Andai anaknya kafir, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ayahnya muslim, anaknya kafir, anak tak boleh mendapatkan warisan. Paham ya? Mendoakan juga tidak boleh. Boleh kita mendoakan ampunan untuk orang-orang kafir? Nggak boleh. Kalau dia mendapatkan jatuhnya haram. Haram. Itu harta haram jadinya bunda. Dia nggak tahu haram. Dia kafir. Nah itu konsekuensinya. Jelas ya. Maka berlaku itu semua bunda. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Mereka berpendapat berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah di atas yang secara gamblang menyatakan tidak sholat itu tidak kafir atau masih mu'min. Kan sudah jelas itu tadi Al-Qurannya, hadisnya yang disebutkan bunda. Iya kan? Kan jelas tuh. Batas pemisah antara orang muslim dengan kafir itu apa? Sholat. Imam Hambali memakai ini karena tidak ada dalil yang ditemukan di situ bahwasanya yang tidak sholat itu tidak kafir. Yang ada kalau dia tidak sholat itu kafir. Nah, sekarang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Artinya tidak kafir akbar bunda, tapi dia fasik. Kafir asghar itu fasik. Paham ya? Namun mereka apa? Dihukum oleh ulil amri. Ulil amri itu penguasa dengan hukuman mati jika mereka tidak bertaubat. Kalau ikut mazhab Syafi'i dan Maliki apa bunda? Orang yang meninggalkan sholat karena malas. Konsekuen, dia disematkan fasik. Hukumannya apa? Hukuman mati kalau tidak bertaubat. Untung sajalah negara ini tidak negara Islam. Paham ya bunda? Kalau sempat negara Islam nih bunda, banyak yang mati gara-gara. Kalaupun negara Islam, maka lihat penguasanya apakah menegakkan syariat Islam dengan benar atau tidak. Kan belum tentu juga. Karena banyak juga negara-negara Islam yang tidak ambil peduli dia masalah itu. Terserah kalian lah, neraka kalian kan. Padahal dia tidak tahu itu sebagai tanggung jawabnya. Paham ya? Menunjukkan apa bunda? Menunjukkan ya Allah hukumannya sebesar itu.
Menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Nah, paham ya? Tidak adanya uzur dia meninggalkan sholat itu. Kecuali memang koma dia kan. Nah, iyalah. Ada uzur bunda. Iya kan? Tapi sepanjang dia tidak koma, bagaimana? Nah, sepanjang dia tidak pingsan, tetap ada kewajiban sholat. Di mobil, sholat. Di atas kapal, pesawat, nah, lagi mandi-mandi, lagi wisata bunda, wisata. Nah, lagi wisata bunda. Ah, nggak ada nampaknya musola ini, nggak ada ini. Ya, sholat. Patah kaki, sakit, berbaring saja dia bunda, tapi masih sadar dia. Sholat. Sampai seperti itu sholat. Berbeda dengan syariat yang lain. Kalau zakat, kalau sampai nisabnya. Nah, puasa juga seperti itu. Kalau ini, ya udah batal. Nanti dikoda atau fidyah. Haji bagi yang mampu. Tapi sholat nggak ada bunda. Nah, sholat yang ada keringanannya adalah gerakannya dan bacaannya. Tapi substansi sholat itu tetap wajib. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring ke kanan, baru telentang. Nggak boleh dulu telentang. Banyak orang sekarang sholat langsung ambil telentang dia. Nah, makanya emak-emak kita yang sakit di opname, sepanjang dia masih mampu berbaring ke kanan, lambung kanan bawah itu menghadap kiblat, itu jangan mengambil langsung telentang. Jelas ya. Berdiri, kalau tak mampu berdiri duduk. Kalau tak mampu duduk, berbaring ke kanan menghadap kiblat. Kalau tak mampu baru telentang. Tak mampu telentang, apa namanya? Kalau tak bisa, telentang dengan apa? Mengisyaratkan kepala. Tak mampu mengisyaratkan kepala dengan mata dan hati. Sampai seperti itu wajibnya bunda. Nah, jelas ya. Jadi siapapun orang tua kita yang umpamanya rumah sakit bisa berbaring menghadap kiblat. Kalau dia bisa, maka sholat seperti ini dia. Seperti ini. Ini Kak, bukan. Lambung itu berada di bawah. Kiblat mana nih? Sana ya bunda. Begini jadi. Bukan begini ya. Kalau begini berarti lambung di atas. Atau bahasa mudahnya jantung di atas, jantung bunda. Tidur, seperti tidur. Setelah kalau tak mampu seperti itu baru telentang. Oke, kita lanjutkan. Adapun mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, sama seperti mazhab Syafi'i dan Imam Maliki. Tapi hukumannya berbeda dengan Imam Syafi'i dan Maliki. Apa itu? Di penjara sampai mau kembali sholat. Ini kalau syariat Islam seperti itu bunda. Berarti kalau tak mau dia sholat bunda, penjaralah dia seumur hidup. Sholat nggak? Ayo aku sholat. Baru keluar dari penjara. Selama dia tak mau sholat, maka dia tidak boleh keluar dari penjara. Oke. Sekarang konsekuensi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Ini sudah kita bahas ya. Begini. Berarti kalau mengingkari kewajiban, coba simak bunda. Kalau mengingkari kewajiban, sudah pasti dia kafir. Kalau malas-malasan mengikut Imam Hambali, kafir. Imam Hambali. Oke. Berarti konsekuensinya ini dia, lihat. Kehilangan haknya sebagai wali, kehilangan haknya untuk mewarisi harta, dilarang baginya untuk memasuki tanah haram, diharam memakan hewan sembelihannya, tidak boleh disolatkan jenazahnya, tidak boleh dimintakan ampunan dan rahmat untuknya, dilarang menikah dengan laki-laki muslim dan wanita muslimah. Boleh kita menikahi orang-orang kafir bunda? Karena sudah berlaku konsekuensinya. Jelas ya? Oh, nyambung ke surah Al-Baqarah. Iya. Boleh dengan syarat iya.
Itu nanti itu berbeda lagi Bunda. Iya. Ahlul kitab ya. Oke. Konsekuensi akhirat itu konsekuensi dunia ya. Konsekuensi akhiratnya ini berdasarkan hadis-hadis sahih ya. Tidak ada satupun yang saya kutip ini hadis dhaif Bunda. Nanti silahkan dievaluasi kembali. Pertama, dicaci dan dihardi oleh para malaikat. Ini untuk menyederhanakan. Kemudian di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir dan musyrik. Nanti kan di yaumul mahsyar Bunda, ketika dibangkitkan maka akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat amalannya gitu kan. Sesuai dengan jenis golongannya. Kalau dia kafir, maka bersamalah dengan orang-orang kafir. Kalau dia munafik, bersama dengan orang-orang munafik. Iya kan? Kemudian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Namun sepakat para ulama, terlepas dari khilafiyah itu, bahwasanya meninggalkan sholat itu masuk kategori dosa besar. Lebih besar dari dosa zina dan minum khamar. Nah, paham ya? Ini titik kesepakatannya. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, apakah kafir, apakah fasik gitu kan, tapi mereka sepakat bahwasanya meninggalkan sholat itu masuk dosa besar. Jelas. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Oke, sekarang kita masuk, masih ada waktu ya. Nah, bawa handphone semua Bunda? Al-Quran? Alhamdulillah. Nah, handphone nggak boleh tinggal Ustaz. Tapi kalau Al-Quran, nah ya, alhamdulillah. Ada orang Bunda kalau ketinggalan handphone udah 20 kilometer balik dia. Tapi Al-Qurannya tinggal nggak balik dia. Nggak di sini, di luar sana. Baik. Silahkan dilanjutkan, Mui. Sekarang kita masuk pembahasan ya. Kita mulai dari gerakan, bab berdiri, niat, takbir, mengangkat tangan dan sedekap. Nah, ya. Sudah dikirim? Mana? Ke Umi. Ini. Oh. Patutlah nggak nyambung muda ya kan? Oke. Silakan. Jadi ingat ke depannya kita belajar apa? Gerakan, bacaan, tadabbur bacaan dan gerakan. Nah, jelas ya. Jadi supaya paham nanti ke depannya kita belajar gerakannya dulu, bacaannya, kemudian tadabbur. Insya Allah nanti mungkin akan kita selingi dengan tadabburnya. Jadi nggak di akhir tadabburnya. Nanti setelah kita bahas dulu masalah berdiri sampai sedekap, nanti baru kita masuk tadabburnya. Apa makna takbiratul ihram Allahu Akbar? Iya kan? Nah. Sudah? Baik. Sekarang kita masuk berdiri, tegap dan lurus. Berdiri, tegap dan lurus adalah bagian dari rukun sholat. Nah, ingat itu, berdiri, tegap dan lurus adalah bagian dari rukun sholat. Prakteknya nanti, teori dulu Bunda. Nah, oke. Sudah, berdiri, tegap dan lurus. Rukun ini hanya diwajibkan bagi yang mampu. Berarti bagi yang tidak mampu tidak wajib. Sepanjang dia mampu, maka dia wajib. Berarti orang yang mampu berdiri
tapi dia memilih duduk, batal sholatnya. Paham ya? Karena kan berdiri, rukun sholat itu apa? Berdiri bagi yang mampu. Berarti orang yang mampu berdiri, kemudian dia memilih duduk, sholatnya tidak sah. Nah, paham ya? Itu dulu, Bunda. Belum sampai ke sana, Bunda. Nah, jelas ya? Nah, orang yang mampu berdiri tegap dan lurus, kemudian dia nyandar gini, Bunda, di dinding. Sama kali imamnya. Gimana tuh? Batal sholatnya. Karena dia mampu berdiri tegap dan lurus. Kalau rukuknya duduk kan? Nanti kita cerita berdiri, Bunda, lagi. Belum. Masih panjang ke rukuk sana. Nah, kita berdiri aja mungkin sampai 4 kali pertemuan kan. Iftitahnya, Al-Fatihahnya, aminnya, belum lagi permasalahannya. Jauh ke sana nanti, Bunda. Oke. Kemudian ketika seseorang mampu melaksanakan sholat dengan berdiri tegap dan lurus, lalu dia memilih bertopang pada suatu benda seperti tongkat, dinding, apalagi duduk atau berbaring di dalam sholatnya, maka hukum sholatnya tidak sah. Jelas ya? Karena dia mampu berdiri. Bila orang tersebut hanya mampu berdiri dari sebagian sholatnya dan tak mampu berdiri pada sebahagian yang lain, maka ia sholat dengan berdiri semampunya dan selebihnya dilakukan dengan duduk. Berarti tidak boleh orang, kalau mampu dia berdiri 1 rakaat, tidak boleh dia langsung memilih duduk dari awal. Paham ya? Dicoba dulu berdiri. Tak sanggup dia. Baru boleh duduk. Ini jangan langsung coba-coba aja, enak di kursi sajalah gitu kan. Langsung pilih duduk. Padahal sebenarnya dia mampu berdiri. Mungkin dia mampu berdiri 1 rakaat, mungkin dia mampu berdiri 2 rakaat, atau mungkin dia mampu berdiri mulai dari takbir sampai Al-Fatihah. Nah, sedangkan membaca surah dia tidak mampu. Berarti itu kewajiban dia. Bila dia langsung memilih duduk, batal sholatnya. Nah, karena dia meninggalkan sesuatu tanpa adanya uzur. Nah, jelas? Kemudian berdiri ketika sholat hanya berlaku pada sholat fardu, bukan sholat sunnah. Ingat dulu, Bunda, berdiri bagi yang mampu hanya diwajibkan bagi sholat fardu, tidak sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah, seseorang secara mutlak diperbolehkan melakukannya dengan duduk dan tidur miring, meskipun tidak ada halangan untuk berdiri. Hanya saja keutamaan sholat berdiri itu lebih utama dibandingkan sholat dalam keadaan duduk dan berbaring. Oke, ingat itu dulu. Berarti kalau sholat sunnah boleh duduk, sekalipun dia mampu. Sholat tarawih duduk, walaupun mampu. Secara fikih ya, Bunda. Kan kalau fikih itu kan boleh atau tidak. Tapi kalau bicara tentang keutamaan, tentulah lebih utama berdiri. Nggak mungkinlah sama surganya kan. Antara yang berdiri sama yang duduk gitu kan. Oke. Ini dulu. Berarti sholat rawatib boleh duduk? Boleh duduk. Sholat apa? Sholat mutlak? Boleh. Ghairu muakkad? Nah, muakkad? Iya. Paham ya sholat sunnah? Sholat sunnah itu kan ada muakkad, ada ghairu, dibagi kepada 3. Ada rawatib. Rawatib itu dibagi kepada 2. Rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad itu apa? Yang ditekankan. 4 rakaat arba'ah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total seluruhnya 12. Itu namanya rawatib muakkad yang sangat ditekankan. Oke, Bunda. Dan di antara yang 12 itu yang paling ditekankan sekali subuh.
qobliyah subuh. Sehingga satu-satunya sholat sunnah yang boleh diqada sholat qobliyah subuh. Kalau kita telat Satu-satunya sholat sunnah yang boleh diqada Bunda, qobliyah subuh. Jadi begitu besarnya keutamaan 2 rakaat sebelum subuh itu. Oke. Kemudian itu yang namanya yang ditekankan, yang dimana hadis dari riwayat Ummu Habibah, ketika Rasulullah mendengar itu, maka apa yang dikatakan oleh Ummu Habibah, aku tidak akan pernah meninggalkan sholat ini seumur hidupku. Istri Nabi Bunda, satu surga dengan Nabi, level surganya yang tertinggi. Ummu Habibah berjanji tidak akan pernah meninggalkan sholat 12 rakaat itu. Ada istri, bukan istri Nabi. Janji surga tidak ada. Janji surga tidak ada, itu kan. Tapi bermalas-malasan sholat sunnah rawatib. Safar juga seperti itu. Safar itu jangan tinggalkan. Kalau selagi safarnya itu tidak terburu-buru, iya kan, tidak terburu-buru, laksanakan rawatib. Caranya bagaimana? 2 rakaat, 4 rakaat sebelum mau menjamak zuhur dan asar. 4 rakaat dulu, iya kan, sebelum zuhur, qobliyah. Jadi enggak, qobliyah itu untuk menghilangkan zuhur. Asalnya qobla zuhur. Kalau disebut qobliyah, jangan lagi qobliyah zuhur. Ya qobliyah saja. Ada lagi yang mengatakan nanti kita ketemu ya setelah ba'da zuhur. Ba'da itu kan sudah setelah, ngapa lagi pakai setelah Bunda? Itu pemborosan bahasa. Nanti kita ketemu ya setelah ba'da zuhur. Kalau sudah, nanti kita ketemu ba'da zuhur, atau nanti kita ketemu setelah zuhur. Jangan 2 kali lagi penggunaan katanya. Ya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Baik. Sampai mana tadi? Oke. Yang khairu muakkad 4 rakaat sebelum asar. Ingat Bunda, yang ghairu muakkad, yang tidak ditekankan, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Paham ya? Tapi di dalam hadis riwayat Ibnu Umar, sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Ibnu Umar. Maka bagaimana cara menyikapinya? Kalau ada uzur, tak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Dia tetap mendapatkan keutamaan dibangunkan rumah nanti di surga. Jelas ya? Kalau sholat sunnah mutlak, tanpa ada sebab, tanpa terikat oleh waktu, tanpa ada tuntunan berapa rakaat. 1 rakaat sholat sunnah mutlak boleh. Bunda mau keluar safar, sholatlah. Lagi nongkrong di warkop, ya kan, nongkrong di warkop, lancip kali lah mulut orang ini gitu kan, daripada dengarkan orang, lebih baik sholat duha sudah, ya kan. Mau sholat apa lagi saya ya? Ya kan, maka sholatlah sholat sunnah mutlak, tak perlu menyebutkan nama dan jumlah rakaat. Ya sudah, saya niat sholat sunat. Pulang dari safar, sholat. Kapanpun itu Bunda. Umpamanya, contoh Bunda sholat sunnah qobliyah sudah, ya kan? Umpamanya Bunda pergi ke masjid, ya kan? Jauh sebelum masuk azan. Umpamanya azan berkumandang, qobliyah. Mohon maaf. Qobliyah isya berarti itu sholat rawatib ghairu muakkad, ya kan? Begitu. Sudah dilaksanakan 2 rakaat. Tapi lama lagi qomat. Lama qomat lagi. Ngapain lah saya? Baca Quran juga sudah. Daripada buat status kan? Ya kan? Orang tidak ada.
Nah, daripada buat seperti itu, lebih baik, lebih baik sholat sunnahmu mutlak. Iya kan? Karena sudah semua sholat sudah dilaksanakan. Tapi jika ternyata yang rawatib itu belum konsisten, jangan laksanakan dulu. Nah, jelas ya. Fungsinya itu untuk menutupi sholat fard. Sedangkan mutlak itu fungsinya bukan itu, tapi ada fungsi-fungsi yang lain. Nah, jelas ya. Jadi nanti akan kita bahas pada bab sholat sunnah. Oke, kita lanjutkan Bunda. Sampai mana tadi? 27 terakhir. Nah, dalilnya bisa kita temukan di dalam hadis ya, riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Syaqiq, aku pernah bertanya kepada Bunda Aisyah mengenai sholat malam Rasulullah SAW. Lantas Aisyah menjawab, beliau sholat malam amat lama sambil berdiri dan kadang sambil duduk. Jika beliau melaksanakan sholat malam dengan berdiri ketika membaca surat, maka demikian pula ketika ruku'. Jika beliau melakukan sholat malam dengan duduk ketika membaca surat, maka demikian pula ruku'. Maksudnya apa? Ketika berdiri Nabi, maka ruku' Nabi pun dalam keadaan berdiri. Ketika Nabi itu duduk, maka ruku'nya pun dalam keadaan duduk. Kapan itu dilaksanakan Nabi? Pada sholat malam, sholat sunnah. Dan menurut jumhur ulama bahwasanya Nabi saat itu sehat walafiat. Tidak ada yang menjadi uzur bagi Nabi untuk melaksanakan sholat sunnah itu dalam keadaan duduk, untuk mengajarkan kepada kita bahwa ternyata sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Nah, tapi sebaiknya dilaksanakan di rumah, jangan di masjid. Nah, nanti bukan fitnah tarawih Bunda kan, supaya untuk menunjukkan bahwasanya saya ini berbeda dengan orang yang lain gitu kan. Nah, begitu Allahu Akbar salat tarawih duduk saja, kamu nggak baca hadis ya, yang dari Bunda dari Aisyah. Nah, jelas ya. Imam Hasan Al-Basri berkata, insya ar-rajul sholat tatawwu' qa'iman wa jalisan wa muttaji'an wa muttaji'an. Tatawwu' itu sholat sunnah taat dalam bentuk penghambaan kepada Allah yang statusnya tidak wajib. Itu selalu disematkan pada sholat sunnah. Sholat sunnah itu disebut dengan sholat sunnah tatawwu'. Dalam bentuk ketaatan kepada Allah, namun statusnya tidak wajib. Nah, jika seseorang mau, ia boleh sholat sunnah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Jangankan duduk, berbaring pun boleh Bunda. Bunda mau sholat sunnah wudhu kan, Bunda umpamanya lagi wudhu sebelum tidur. Kan ada syariat sholat sunnah wudhu. Malas sekali lah berdiri. Tapi pingin pula istiqomah. Nah, ya kan. Pingin istiqomah setiap yang wudhu itu sholat sunnah wudhu. Mau tidur pula, sholatlah dalam keadaan berbaring. Nah, boleh. Jelas ya? Saya sering melakukan itu Bunda. Karena masih besar rasa malas, tapi pingin tetap istiqomah gitu kan. Jadi memilih sambil dalam berbaring. Tapi ini bukan contoh yang baik ya. Contoh. Oke, jelas. Tapi di dalam hadis lain Bunda, kurang lebih maknanya sholat dalam keadaan duduk itu setengah pahala dari sholat orang yang berdiri. Sholat orang yang berbaring itu setengah pahala dari sholat orang yang duduk. Nah, jelas ya. Oke. Baik. Nggak apa-apa untuk mengawali keistiqomahan, nggak apa-apa. Nah, daripada ditinggalkan lebih baik dilaksanakan. Baik. Lanjut. Intinya di sini sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk meskipun tidak dalam keadaan capek. Namun tentu saja sholat dalam keadaan berdiri ketika mampu dan kuat itu yang lebih utama dan mendapatkan pahala yang
Nabi. Sepanjang masih bisa berdiri, berdirilah sholat. Nanti ada masanya tak bisa berdiri kan Bunda? Mau keluar dari pintu harus digotong sama anak. Ya kan? Harus diangkat gitu kan? Harus naik kursi roda. Di situ nanti barulah sholat duduk. Jangan nanti aduh saya mau berdiri, pas di situ pula mau berdiri dia. Dulu pas sehat tak mau gitu ya. Oke. Kemudian sedangkan sholat wajib harus dengan berdiri ketika mampu. Ini dapat kita temukan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1117. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Sholat qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. Ingat tuh Bunda, tidur menyamping, bukan telentang. Jelas ya. Oke. Baik, waktu habis Bunda. Kebetulan qadarullah kita ada takziah, mau buru-buru gitu Bunda. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai sini. Pekan depan kita libur ya Bunda? 2 minggu Sekali. Nanti saya konfirmasi lah. Oh iya, saya pulang kampung. Baik, berarti ingatkan lanjut yang ke-8 ya, batasan seseorang dikatakan berdiri, tegap dan lurus di dalam sholat. Baik, silakan dibaca-baca, nggak apa dulu Bunda. Ya kan, seperti bahwasanya menegakkan kepala itu tidak disyariatkan, tapi menundukkan kepala. Di sini saya sebutkan, yang wajib tegak berdiri lurus itu mulai dari kaki sampai nih. Yang ini tidak disyariatkan begini, tapi begini. Bukan begini ya. Tegap dan lurus itu hanya dari bahu sampai ke kaki. Jelas ya? Silakan dibaca. Nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan bab berdirinya saja dulu. Tegap dan lurus ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.